Halo Sobat Perikanan, apa kabar kalian semuanya? Yang saya hormati Ibu Anes Dwi Jayanti SPM AGR selaku dosen pengampu mata kuliah Vertebrata Air dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kali ini bersama aku Halimah dengan NIM 255675557PN 19995 yang akan membahas tentang perbedaan-perbedaan filum Vertebrata Air. Yuk simak video berikut. Vertebrata adalah kelompok hewan tanpa tulang belakang sejati. Mereka adalah hewan berdarah dingin yang sangat beragam, hidup di laut, sungai, hingga rawa. Yang membedakan vertebrata dengan vertebrata adalah struktur tubuhnya yang lebih sederhana, tetapi justru variasinya yang luar biasa. Ciri umumnya, mereka bisa memiliki simetri tubuh yang berbeda-beda. Ada yang asimetri, contohnya spons, ada yang radial, contohnya ubur-ubur, ada yang bilateral, contohnya cacing siput atau udang. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan tingkat kompleksasi yang semakin meningkat. Mari kita mulai dari yang paling sederhana. Protozoa adalah hewan uniseluler mirip hewan. Mereka hanya terdiri dari satu sel, tapi sudah bisa makan, bergerak, bahkan bereproduksi. Alat geraknya bisa berupa pseudopodia, cilia, atau flagella. Contohnya amoeba atau plasmodium. Protozoa menjadi dasar dari kehidupan hewan lain yang lebih kompleks. Naik sedikit, ada porifera atau yang disebut hewan spons. Mereka sudah multiselular tapi belum mempunyai jaringan sejati. Tubuhnya yang penuh pori-pori yang berfungsi sebagai menyaring air. Porifera hidup menempel atau sesel di dasar laut yang berperan dalam penyaring alami. Perbedaan dengan protozoa adalah porifera sudah multiselular, tetapi protozoa hanya memiliki satu sel. Berikutnya ada Platyhelminthes, cacing pipih. Tubuhnya tripoplastik dan memiliki bilateral simetris, artinya mempunyai sisi kanan dan kiri yang sama. Namun, mereka belum memiliki sistem peredaran darah maupun sistem pernapasan. Banyak anggotanya hidup sebagai parasit, contohnya cacing pita. Perbedaan utama dengan porifera, Platyhelminthes sudah memiliki jaringan dan organ yang tubuh yang lebih teratur. Selanjutnya ada Nematohelminthes atau yang disebut cacing gilik. Perbedaan dengan cacing pipih, tubuh nematoda berbentuk silindris dan ditutupi oleh kutikula. Mereka sudah memiliki saluran pencernaan yang dilengkapi dengan mulut, anus yang terpisah. Ini menjadikan perbedaan penting dari Platyhelminthes yang hanya memiliki satu lubang untuk mulut dan anus. Contohnya ada Ascaria lubricoides atau cacing gelang. Naik lagi ada Cnidaria seperti ubur-ubur dan karang. Cnidaria memiliki tubuh dengan simetris radial. Mereka mempunyai dua bentuk tubuh yang polip yang menempel. Medusa yang bebas berenang. Ciri khasnya adalah sel penyengat atau endosit yang digunakan untuk melumpuhkan mangsa. Berbeda dengan nematoda, Cnidaria sudah memiliki jaringan sejati meskipun organ dalamnya yang belum kompleks. Kemudian ada Annelida, yaitu cacing bersegmen. Tubuh mereka terbagi menjadi cincin-cincin sehingga pergerakan mereka lebih fleksibel. Mereka sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, sistem peredaran darah, dan otot tubuh yang berkembang baik. Contohnya cacing tanah dan lintah. Perbedaan penting dengan nematoda adalah tubuh Annelida itu bersegmen sedangkan nematoda tidak. Selanjutnya ada Arthropoda, kelompok hewan yang paling beragam. Mereka memiliki eksoskeleton dari kitin, tubuh yang bersegmen, dan kaki yang beruas. Arthropoda mencakup kelompok udang, kepiting, lobster, serangga, hingga laba-laba. Mereka lebih kompleks daripada Annelida karena organ indera yang berkembang baik serta perilaku yang beragam.
Berikutnya ada moluska, yaitu hewan bertubuh lunak. Ciri khasnya adalah mantel yang melapisi tubuh yang sering menghasilkan cangkang dari kalsium karbonat. Moluska memiliki organ yang lengkap seperti jantung, insang, sistem pencernaan, contohnya seperti siput, kerang, sotong, dan cumi-cumi. Berbeda general, moluska sudah mempunyai organ-organ khusus yang tidak ada pada arthropoda. Dan yang terakhir, yang paling kompleks, ada Echinodermata. Ciri khas dari Echinodermata adalah kulit yang berduri dan sistem vaskular air yang unik, digunakan untuk pergerakan, respirasi, dan sirkulasi. Mereka juga mengalami perubahan simetris larva, memiliki simetris bilateral, sedangkan dewasa simetris radial. Contohnya seperti bintang laut, bulu babi, dan terimbang. Inilah vertebrata yang paling kompleks sekaligus penghubung menuju evolusi vertebrata. Nah, teman-teman, dari urutan tadi bisa kita simpulkan bahwa protozoa adalah yang paling sederhana. Porifera adalah multiselular tapi tanpa jaringan sejati. Palhelminthes bilateral simetris tapi pencernaannya belum lengkap. Nematoda sudah mempunyai pencernaan yang sempurna. Cnidaria mempunyai sel penyengat. Annelida mempunyai tubuh yang bersegmen. Arthropoda mempunyai eksoskeleton dan kaki yang berluas. Moluska memiliki organ yang lengkap dengan mantel, dan Echinodermata adalah yang paling kompleks dengan sistem vaskular air. Itulah pembahasan mengenai vertebrata air, dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.